Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar El Shinta menanyakan, Ustaz. Oh iya, namanya Pak Rudi di Bogor, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan pasti setiap orang ingin mendapatkan Lailatul Qadar karena akan diampuni segala dosanya, Ustaz. Dan ada hadis bahwa merugi, celaka jika keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Permasalahannya, Ustaz, bagaimana caranya supaya dapat Lailatul Qadar? Jazakallahu khairan. Berbicara Ramadan tidak akan sempurna tanpa kehadiran Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah primadona Ramadan. Lailatul Qadar adalah klimaksnya Ramadan. Lailatul Qadar adalah yang ditunggu-tunggu oleh para pencinta surga, oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana letak malam tersebut? Malam itu sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah dan Rasulnya memberikan arahan kepada kita. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ia berada di 10 malam terakhir. Tapi kapan tepatnya tidak diketahui. Tidak diketahui secara pasti, walaupun ada sebagian pendapat di tengah-tengah para ulama. Tapi secara dalil yang tegas, dalil ini yang paling aman buat kita. Artinya, dengan kita mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, maka ini mengakomodir pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar di malam ke-21 atau malam 23 atau malam ke-25 atau malam ke-27 atau malam ke-29. Dengan mencari di malam-malam ganjil, maka sudah mengcover itu semua. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Dan ada fakta menarik di dalam buku fikih. Sebagian ulama memahami hadis ini dari belakang. Jadi carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Tapi ngitungnya dari belakang. Jika menghitungnya dari belakang, maka bisa jadi yang dimaksud malam ganjil versi belakang adalah malam genap versi depan. Iya, betul. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apa tujuan saya menyampaikan demikian? Saya ingin mengajak kita semua main aman. Kita sisihkan sejenak pendapat-pendapat para ulama kita. Lebih baik bukan kita perdebatkan, tapi kita main aman. Dengan cara apa? Maksimalkan ibadah di 10 malam terakhir, baik di ganjil maupun di genap. Jika kita memaksimalkan ibadah baik di ganjil maupun di genap, maka dipastikan kita akan dapat malam Lailatul Qadar pada tahun ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Gak usah pedulikan ganjil genap, yang penting seibadah habis-habisan. Adapun orang yang hanya beribadah di malam ke-27 saja, walaupun ada sebagian ulama yang tidak diragukan lagi ilmunya mengatakan demikian, tapi masih rentan. Kalau benar, kalau enggak, miss kita pada Ramadan tahun ini. Betul. Tapi dengan main aman 10 malam terakhir, kita berusaha totalitas, kita akan mendapatkannya. Dan main aman ini yang diterapkan Nabi SAW. Makanya beliau tampil beda di 10 malam terakhir. Yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW berijtihad ibadah habis-habisan di 10 hari terakhir di Ramadan dengan semangat, dengan kuantitas dan kualitas yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Lihat Nabi, beliau habis-habisan di 10 malam terakhir, bukan hanya di malam-malam ganjil saja. Beliau main aman agar mendapatkan malam tersebut. Dan dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana Nabi di 10 malam terakhir itu. Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir, shadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau. Apa maknanya? Makna yang pertama, makna simbolik.
Artinya beliau totalitas dalam beribadah di 10 malam terakhir. Makna yang kedua, artinya beliau tidak berhubungan suami istri selama 10 malam terakhir. Karena secara umum, seseorang yang ingin berhubungan, dia akan membuka ikat pinggangnya. Maka ketika Nabi SAW justru mengencangkan tali ikat pinggang beliau, ulama kita mengatakan, artinya beliau tidak berhubungan suami istri selama 10 malam tersebut. Beliau tampil habis-habisan. Dan kita tahu beliau beriktikaf di 10 malam terakhir. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Dan jangan kalian berhubungan dengan istri kalian ketika kalian beriktikaf di masjid-masjid Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tampil habis-habisan seperti Nabi SAW. Lalu wa ahya lailahu. Yang kedua, beliau menghidupkan malam-malamnya. Dalam riwayat yang lain, beliau tidak tidur kecuali sesaat saja di 10 malam terakhir. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Lalu bangun lagi, ibadah lagi, bangun lagi, sholat lagi, bangun lagi, baca Quran lagi. Doa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ini 10 malam terakhir. Hidupkan malam-malamnya. Banyak zikir, banyak istighfar, banyak baca Quran, banyak qiyamul lail, dan banyak berdoa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, istri-istri beliau dan anak-anak serta cucu-cucu beliau yang sudah bisa mengerjakan sholat. Pelajaran bagi kita, sunnah Nabi SAW di 10 malam terakhir, yang ibadah bukan kita saja, tapi seluruh keluarga kita. Bangunkan, suami membangunkan istri, istri membangunkan suami, lalu bangunkan anak-anak kita. Walaupun mungkin mereka nggak bisa maksimal, tapi bangunkan. Yang sudah bisa sholat dibangunkan, di briefing. Kalau kita amalkan ini, lihat bagaimana suasana rumah kita di 10 malam terakhir. Begitu syahdu, begitu luar biasa. Dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa berdoa. Dan doa yang dibaca oleh Nabi SAW dan beliau ajarkan ke Aisyah adalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun dan menyukai seluruh ampunan, maka ampunilah dosa dan kesalahanku. Perbanyak baca doa ini, baca terus, minta ampunan, minta pembebasan dari siksa api neraka, minta digugurkan dosa. Dan yang terakhir, kalau kita bisa iktikaf, alangkah afdolnya kita iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid selama 10 hari penuh dan beribadah di dalam masjid tersebut. Dan perlu kita ingat penjelasan mayoritas para ulama kita bahwa kalau tidak bisa 10 hari, kita bisa 9 hari. Kalau nggak bisa 9, 8 hari. Nggak bisa 8, 7 hari. Begitu seterusnya. Dan kalau misalnya di waktu siang kita masih harus bekerja karena cuti kita sudah habis, karena ada tanggung jawab dan kewajiban, maka iktikaflah di malam-malam harinya saja. Kaidah fikih mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara sempurna bukan langsung ditinggalkan, tapi kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar, jangan lupa pasang niat yang ikhlas. Kan yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar hanya orang-orang yang ikhlas. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharapkan pahala, ikhlas hanya mencari ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan pencitraan, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Jaga keikhlasan. Dan ingat, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pahala yang kita dapatkan, keberkahan yang akan kita dapatkan lebih baik daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Artinya, lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun dan 4 bulan. Pernah bayangkan kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan, hari demi harinya, jam demi jam, menit demi detik, demi
menit demi menit, detik demi detik, tanpa kenal putus, kita bisa dapatkan itu di malam Lailatul Qadar. Main aman saudaraku, hanya 10 malam. Allah nggak minta kita cari dalam 1 bulan. Allah nggak minta kita cari dalam 20 hari. Hanya 10 hari saja. Main amanlah sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.